Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dan pembahasan pada tahap pertama akan dikaji stilistika puisi Tuhan Kita Begitu Dekat yang difokuskan pada gaya kalimat dan citraan. Hal itu dilakukan berdasarkan alasan bahwa gaya kalimat dan citraan pada puisi karya Abdul Hadi MW tersebut dipandang cukup dominan dalam mengekspresikan gagasan mengenai unsur sofistik yang terkandung di dalamnya. Setelah itu akan dikaji gagasan sofistik yang tersirat dalam puisi tersebut. Berikut dipaparkan puisi Tuhan Kita Begitu Dekat. Pertama, gaya kalimat. Kepadatan kalimat dan bentuk yang ekspresif sangat diperlukan dalam karya sastra, khususnya puisi. Hal itu mengingat bahwa dalam puisi hanya inti gagasan atau pengalaman batin yang dikemukakan. Hanya yang penting dan substansi saja yang dikemukakan dalam puisi. Oleh karena itu, hubungan antar kalimat dinyatakan secara implisit agar kalimat-kalimat dalam baris puisi benar-benar padat, plastis, dan efektif, serta imajinatif. Gaya kalimat demikian menurut Pradopo disebut gaya implisit. Kepadatan kalimat dengan gaya implisit juga terdapat dalam puisi Tuhan Kita Begitu Dekat. Sejak bait 1 hingga bait 4, kepadatan kalimat demikian terasa, terutama pada baris kedua, yaitu Kita begitu dekat. kalimat pada baris kedua terdapat bagian kalimat yang diimplisitkan. Pada baris pertama, bait 1, 2, dan 3 terdapat kata yang diimplisitkan, yakni kata wahai. Tuhan, Kedua, citraan. Dalam puisi Tuhan Kita Begitu Dekat, penyair memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca melalui ungkapan yang tidak langsung. Pada bait pertama, penyair memanfaatkan citraan visual atau penglihatan dalam melukiskan kedekatan hubungan dengan Tuhan. Keakraban, kedekatan, dan intimitas hubungan antara penyair dengan Tuhan, makhluk dengan kholik dilukiskan dengan memanfaatkan simbol-simbol yang lazim dalam kehidupan alam. Dalam hal ini, memanfaatkan kata dengan realitas alam, api dengan panas. Citraan itu diciptakan dengan menggunakan bentuk majas simile pada baris ketiga dan majas metafora pada baris keempat. Tuhan, kita begitu dekat. Sebagai api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Penyair juga memanfaatkan citraan visual pada bait kedua dengan memanfaatkan bahasa kias dalam majas simile dan metafora sekaligus. Hubungan yang demikian dekat antara penyair dengan Tuhan dilukiskan dengan menghidupkan imaji visual dalam diri pembaca. Bentuk sebagai kain dengan kapas, lebih mudah melukiskan kedekatan antara manusia dengan Tuhan yang sangat intens daripada menggunakan bahasa biasa. Tuhan, kita begitu dekat. Seperti kain dengan kapas. Aku kapas dalam kainmu. Untuk melukiskan kedekatannya dengan Tuhan, pada bait ketiga, penyair menggunakan kata-kata dengan objek realitas alam untuk menghidupkan citraan intelektual pembaca. Kedekatan antara makhluk dengan khalik, penyair dengan Tuhan, dilukiskan seperti angin dan arahnya. Citraan ini mengunggah imaji pemikiran pembaca dalam merasakan pengalaman spiritual penyair, dalam hal ini keakrabannya dengan Tuhan. Dengan citraan dalam bentuk majas simile, yaitu pada baris ketiga, dan metafora pada baris keempat itu, pembaca lebih mudah membayangkan suasana akrab yang terbangun antara penyair dengan Tuhan. Kita begitu dekat.
seperti angin dan arahnya. Kita begitu dekat. Pada bait keempat, dalam puisi itu penyair juga memanfaatkan citraan visual. Penyair kembali menciptakan citraan visual dengan menggunakan bentuk majas metafora dalam bait 4 ini. Citraan dengan bentuk majas metafora itu lebih mudah menghidupkan imaji visual pembaca dalam melukiskan keakraban dan keintiman penyair dengan Tuhan daripada bahasa biasa. Dengan citraan visual itu, imaji yang ada dalam diri pembaca menjadi lebih mudah merespon dan merasakan pengalaman religius penyair. Dalam hal ini, intimates hubungannya dengan Tuhan. Dalam gelap, kini aku nyala pada lampu padammu. Pemanfaatan citraan dalam puisi tersebut mampu menghidupkan imaji pembaca dalam merasakan apa yang dirasakan oleh penyair, menghayati pengalaman religius penyair. Seandainya penyair menggunakan bahasa biasa, kiranya tidak mudah bagi pembaca untuk membayangkan apa yang dirasakan penyair, terlebih pengalaman religius yang bersifat batiniah. Demikian intensif pemanfaatan citraan dalam puisi itu. Berdasarkan pengkajian stilistika puisi Tuhan, kita begitu dekat, dan pengkajiannya maknanya dengan pendekatan semiotik dapat dikemukakan konklusi sebagai berikut. Yang pertama, stilistika dalam puisi Tuhan, kita begitu dekat memiliki keunikan yang khas Abdul Hadi MW yang merupakan wujud individuasi penyair. Kekhasan tersebut antara lain ditunjukkan dalam pemadatan kalimat dan citraan. Pemadatan kalimat dilakukan dengan memanfaatkan gaya implisit. Gaya implisit tidak mengganggu hubungan antar kalimat, melainkan justru menambah efektivitas kalimat dan menimbulkan efek makna khusus. Adapun citraan yang dimanfaatkan penyair dalam puisi itu adalah citraan visual dan citraan intelektual. Pemanfaatan citraan dalam puisi tersebut mampu menghidupkan imaji pembaca dan merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Melalui citraan itu, pembaca dapat menghayati pengalaman religius penyair. Seandainya penyair menggunakan bahasa biasa, kiranya tidak mudah bagi pembaca untuk membayangkan apa yang dirasakan penyair, terlebih pengalaman religius yang bersifat batiniah. Kedua, puisi karya Abdul Hadi WM itu mengandung dimensi sufistik. Dalam hal ini, puisi itu syarat dengan gagasan tasawuf wahdatul wujud, yang menunjukkan berpadunya eksistensi manusia dengan eksistensi Tuhan, berpadunya dimensi insaniah dan dimensi ilahiyah, bersatunya makhluk dengan khalik. Itulah esensi puisi itu, yakni hakikat dan makrifat dalam tradisi tasawuf yang dianut para sufi. Sekaligus puisi itu menunjukkan bahwa Abdul Hadi WM merupakan salah satu sastrawan sofistik Indonesia. 3. Ada kecenderungan kuat bahwa puisi Tuhan kita begitu dekat memiliki hubungan intertekstual dengan Al-Quran. Dalam hal ini, puisi itu merupakan karya transformasi yang dapat dirunut himogramnya pada ayat Al-Quran surat Al-Qaf ayat 16. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa puisi itu merupakan karya seni yang memiliki nilai tinggi yang berhasil memadukan dimensi sosial dan dimensi transendental, dimensi insaniah dengan dimensi ilahiyah.